Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, dalam diri Nabi Yesus Kristus Bapa, kembali kami mengucap syukur Bapa atas kasih dan anugerah Bapa dalam kehidupan kami. Hingga detik ini Bapa, Engkau telah menjaga dan memelihara kami Bapa. Dan tak ada satupun alasan bagi kami Bapa, anak-anak-Mu, untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan, pakai kami Bapa, anak-anak-Mu yang ada di depan pada saat ini Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang terus berkuasa, berdaulat, dan berotoritas penuh Bapa di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapa yang mau memuji dan menyembah Engkau. Dari awal ibadah pertengahan hingga selesai ibadah ini Tuhan, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab hanya kuasa-Mu Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kami, dulu, sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa surga kami. Hanya di dalam diri Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan saudaraku? Haleluya. Saya undang untuk setiap kita, saudaraku, untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan sebagai ucapan syukur kita,
rasakan dulu Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita serahkan fokus kita hanya kepada Allah kita saja. Mari kita mempersiapkan diri kita, karena kita memiliki Allah yang baik, Allah yang mengenal kehidupan kita, pikiran kita, rancangannya di dalam kehidupan kita, masa depan kita Bapak Ibu, sungguh ada di tangannya. Mari kita berpuji berikut sampai akhirnya. Siapa
Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tahun 2025 yang Kau berikan buat setiap daripada kami. Kami percaya tahun 2025 ini akan menjadi tahun yang lebih baik buat kami semua. Lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena kami punya Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami percaya tahun ini pekerjaan kami akan jadi baik. Apa yang kami usahakan akan jadi baik. Keluarga kami akan jadi baik. Dan khususnya hubungan kami dengan Engkau akan jadi baik dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya Tuhan Raja yang berkuasa dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan dengar firman kebenaran-Mu. Selalu yang kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi ada sesuatu yang Kau taruh dalam hati kami yang menguatkan, menuntun, bahkan mungkin menegur di dalamnya. Tetapi di balik semuanya itu Kau rindu kami berjalan lebih maju selangkah bersama dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terpuji pujilah nama-Mu. Mari kita siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin ya. Boleh dong sapa kiri dan kanan dan katakan selamat tahun baru. Wow ya. Nggak berasa saudara ya, tahun 2025 ini aja sudah minggu yang kedua saudara ya. Nggak berasa, nggak lama lagi kita tidak lama lagi akan merayakan Natal lagi nanti saudara ya. Kadang-kadang ada bercandaan di sesama panitia Natal, katanya setelah selesai, yuk grup ini nggak perlu dibubarkan, karena nanti sebentar lagi kita akan sama-sama bentuk panitia Natal lagi, begitu ya. Nah, tema saya hari ini adalah New Year, New You. Saudara, tahun baru adalah sesuatu yang baru, setuju ya? Tetapi kan tahun 2025 itu bicara tahunnya baru. Sebelumnya 2024, sekarang 2025. Nah, pertanyaan begini, tahunnya baru, saudara dan saya baru atau enggak, gitu ya. Makanya New Year itu setiap tahun baru harus jadikan saudara dan saya pribadi yang lebih baru. Katakan amin. Yuk taruh tangan kanan di dada kita yuk dan katakan begini, ikuti bersama saya. New Year, New Me. New Year, New Me, ya. Setiap kali tahun baru harusnya ada sesuatu yang baru dong dalam hidup kita ya. Nah, boleh next slide. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan yang saya pikir saudara, Bapak Ibu sudah seringkali mendengar pertanyaan ini ya. Apa sih yang menjadi resolusi Bapak dan Ibu di tahun ini, tahun 2025? Saya percaya saudara sudah renungkan, bahkan mungkin sudah doakan sesuatu yang saudara ingin capai tahun ini ya. Tentu di dalamnya ada orang yang pernah bilang sama saya, Pak, tahun ini saya mau turun 10 kilo Pak. Kenapa? Karena saya cukup gemuk, lalu saya mau fitness, mau diet, mau turun targetnya 10 kilo. Bagus gak? Bagus dong ya. Ada juga yang bilang tahun ini saya mau lebih perhatikan penampilan, karena sebelumnya orang suka bilang saya itu kucel, lecek, kumel. Tetapi tahun ini saya mau lebih jagalah penampilan ya. Boleh gak? Boleh dong, tentu bagus ya. Tetapi jangan lupa juga resolusi kita jangan hanya berisikan sesuatu yang sifatnya jasmania saja, tetapi tentu harus kita isi dengan sesuatu yang rohania juga ya. Salah satu resolusi saya tahun ini, saya berdoa malam tanggal 31 Desember sama istri dan kedua anak. Saya bilang begini dan saya doa, Tuhan, tahun ini izinkan saya berbicara kepada Engkau Tuhan lebih banyak dibandingkan saya berbicara tentang Engkau kepada orang lain ya. Saya khotbah ini kan sedang bicara tentang Tuhan nih. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak saya berbicara dengan Tuhan ya. Saudara yang pelayanan juga jangan sampai kita lebih banyak bicara tentang Tuhan kepada orang lain, tapi kita lupa bahkan sedikit sekali waktu yang kita sediakan bicara dengan Tuhan ya. Nah, hari ini saya ajak saudara renungkan dua resolusi kita di tahun 2025 supaya kita menjadi ada sesuatu yang baru lah dalam hidup kita. New Year, New Me ya. Nah, next slide. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yuk kita baca sama-sama ya. Yang setuju boleh katakan aham. Yesaya 43, kayaknya nggak rela nih saudara. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yuk kita baca 1, 2, dan 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru,
yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Setujukah saudara bahwa Tuhan selalu rindu membuat sesuatu yang baru? Ya, Tuhan gak suka dengan sesuatu yang lama. Tuhan selalu rindu dengan sesuatu yang baru. Dan percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif. Kita nggak bisa bilang begini, Tuhan kayaknya yang lain bakal lakukan terima sesuatu yang baru, tapi saya kayaknya enggak deh. Percayalah saudara, Tuhan selalu punya sesuatu yang baru buat saudara dan saya. Lihat, bukankah sebelumnya kamu belum mengetahuinya, tetapi sekarang aku hendak membuat jalan. Bahkan jalan itu di padang gurun, yang orang bilang nggak mungkin ada jalan di padang gurun, dan membuat sungai-sungai di padang belantara, yang orang bilang nggak mungkin ada sungai di padang belantara. Tetapi aku Tuhan yang akan membuat semuanya itu. Ya, percayalah, tahun 2025 ini, makanya selalu saya katakan percaya akan jadi tahun yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang ajaib dan kreatif. Amin gak saudara? Saudara, makanya yang pertama yang kita perlu renungkan dan jadi resolusi kita tahun ini adalah, next slide, selalu lihat Tuhan. Setuju dengan saya saudara? Kadang-kadang yang kita lihat justru masalah kita. Yang kita lihat justru sesuatu yang kelihatannya sulit di depan kita. Yang kita lihat adalah tantangan dan juga kesukaran yang di depan kita. Tetapi bukankah kalau saudara dan saya percaya kita punya Tuhan yang hebat, maka saudara dan saya selalu dituntut untuk melihat Tuhan. Amin ya. Makanya Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya mau bilang sederhana begini saudara, kita nggak pernah tahu 2025 ini apa sih ada di depan kita. Tetapi yang saya percaya firman Tuhan tidak pernah berbohong. Karena kalau kita berkata firman Tuhan berbohong, berarti kita sedang bilang Tuhan kita Allah yang suka pembohong. Tapi saya nggak percaya itu. Maka ketika Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, maka apapun yang kita lihat di depan kita, kalau kita andalkan Tuhan, maka percayalah saudara akan jadi orang yang diberkati. Sekalipun kita lihat nggak mungkin ada harapan, tetapi firman Tuhan berkata orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan pasti diberkati. Makanya bagian kita, yuk tahun ini kita mau lebih andalkan Tuhan dalam hidup kita, andalkan Tuhan dalam pekerjaan kita, andalkan Tuhan dalam pengambilan keputusan kita, andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Karena kita percaya dengan itulah saudara dan saya akan menjadi orang yang diberkati. Makanya Alkitab kan bagus dan indah saudara. Alkitab dimulai dengan Kejadian 1 ayat yang pertama. Apa bunyinya saudara? Bunyinya sangat indah. Pada mulanya Allah. Betul saudara? Pada mulanya Allah. Makanya kalau saudara dan saya mau hidup tahun 2025 ini masuk dalam tahun yang baru, maka segala sesuatu ini harus kita mulai pada mulanya Allah. Jangan ambil keputusan karena pada mulanya supaya kelihatan keren. Jangan ambil keputusan karena pada mulanya supaya ikut-ikutan orang lain. Jangan ambil keputusan hanya sekedar pada mulanya kelihatannya cuannya, profitnya besar. Tapi mulailah segala sesuatu. Ambil keputusan pada mulanya Allah. Maka saudara dan saya akan jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Next slide. Saya ambil dalam versi King James Version bahasa Inggris, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Karena ayat ini dalam bahasa Inggrisnya lebih menarik, lebih bagus. Bunyinya begini nih saudara. I can do all things through Christ which strengthened me. Ya. Saudara, ada 3 jenis orang di dalam hidup ini. Yang pertama ada orang yang selalu bilang begini, I cannot do even single things in my life. Saya nggak bisa lakukan apapun juga, bahkan hal yang kecil dalam hidup saya. Ini orang yang minder saudara. Kalau dikasih pekerjaan dia suka bilang, aduh jangan saya deh, saya nggak mampu, yang lain aja deh. Dikasih sesuatu tanggung jawab baru, aduh jangan saya deh, saya kan baru kerja 2 tahun 3 tahun di sini, saya belum sanggup deh. Itu orang yang tidak percaya diri. Tetapi ada orang jenis kedua saudara yang selalu bilang begini, I can do all things.
Saya bisa lakukan apapun juga. Kasih saya pekerjaan, pasti saya bisa selesaikan dengan baik. Kasih saya tanggung jawab, pasti saya bisa lakukan dengan baik. Ini adalah orang yang terlalu percaya diri, saudara. Tetapi firman Tuhan bilang, orang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu berkata begini, I can do all things. Benar, aku dapat lakukan apapun juga. Tetapi through Christ, melalui Kristus, which strengthen me. Artinya orang ini yang mengandalkan Tuhan sedang berkata begini, kalau Tuhan berikan aku kekuatan, aku bisa lakukan apapun juga. Tetapi tanpa Tuhan, aku nggak bisa lakukan apapun juga dalam hidupku. Orang mengandalkan Tuhan itu selalu bisa melihat begini, kalau Tuhan besertaku, aku bisa lakukan segala perkara yang diberikan dalam hidupku. Tapi tanpa Tuhan, hal yang kecil sekalipun aku nggak bisa lakukan. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan selalu begini dalam hidup saudara. Dia tidak pernah sombong melihat orang lain yang lebih di bawah, lebih lemah, lebih gak mampu, lebih gak sepintar dan sehebat dirinya. Dia tidak akan merasa sombong, saudara. Kenapa? Karena dia percaya kepintarannya pun juga karena Tuhan. Tetapi dia juga tidak akan minder melihat mereka yang lebih diberkati, kelihatannya lebih pintar, lebih sanggup, lebih hebat. Dia gak akan minder. Kenapa? Karena dia tahu hanya Tuhanlah yang memberi kekuatan. Kalau Tuhan berikan kekuatan, pasti dia sanggup. Makanya seorang Daud tidak pernah takut melawan seorang Goliat, karena dia percaya kalau dia mengadakan Tuhan, jangankan Goliat 10 kali lebih besar daripada Goliat pun sanggup Daud kalahkan. Percaya saudara, kita punya Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Kalau Tuhan berikan kita kekuatan, percayalah apapun sanggup kita hadapi tahun 2025 ini. Next slide. Makanya saya suka dengan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ini adalah salah satu ayat yang paling pendek yang ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia, saudara. Ada lebih pendek, tetapi ini salah satu ayat yang terpendek. Bunyinya sederhana karena pendek, tetaplah berdoa. Saudara, waktu saudara renungkan dan membaca ayat ini, apa yang susah untuk kita lakukan ayat ini, saudara? Menurut saya yang susah bukanlah berdoanya, saudara. Karena semua orang bisa berdoa, betul gak sih? Minimal kita sehari pasti berdoa, minimal doa makan, saudara. Iya, kita doa makan siang, makan malam. Kalau saudara makannya 5 kali, berarti minimal 5 kali kita berdoa. Tetapi yang susah menurut saya bukanlah berdoanya, tetapi tetaplahnya. Karena gak semua orang, saudara, bisa tetap berdoa dalam segala keadaan. Mungkin waktu dia lagi happy, lagi senang, proyeknya lagi bagus, kerjanya lagi bagus, lagi dipromosikan, dia mudah sekali berdoa, Tuhan, thank you Lord, Engkau luar biasa, Engkau berkati pekerjaanku, karirku naik, terima kasih Tuhan. Tapi apakah kita tetap bisa berdoa saat kelihatannya Tuhan gak hadir dalam hidup kita? Saat kelihatannya susah, kita mengalami sesuatu yang kita gak bisa lewati, apakah saudara dan saya masih tetap berdoa? Makanya tahun ini yuk kita andalkan sungguh-sungguh Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Katakan kepada kiri dan kanan, tetaplah berdoa. Lagi dimarahin atasan, tetaplah berdoa. Lagi di fitnah sama teman-teman kantor, tetaplah berdoa. Waktu kita lagi ngalamin sesuatu yang berat sekali, tetaplah berdoa. Percaya, orang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Makanya next slide, suatu kali murid-murid Tuhan Yesus bertanya sama Tuhan Yesus, Guru, ajarilah kami cara berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami. Tapi kalau saudara baca terus, kemudian Yesus memberikan sebuah intisari daripada doa. Apa itu? Matius 7 ayat yang ke-7 yang berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara perhatikan, Yesus memberikan 3 kata kunci. Yang pertama adalah minta, yang kedua cari, yang ketiga ketok. Minta bicara haknya saudara dan saya.
Sebagai anak Tuhan, kita punya hak minta apapun juga kepada Tuhan. Setuju ya? Kita bisa minta, Tuhan tolong dong Tuhan, bantu aku dalam pekerjaanku. Aku nggak mampu, berikan aku kekuatan supaya aku mampu melakukan semuanya ini. Kita berhak minta apapun juga saudara. Karena saudara anak dan dia adalah Bapa kita. Tapi jangan lupa yang kedua. Kata kuncinya adalah cari. Katakan cari. Cari bicara usaha saudara dan saya mendapatkan apa yang kita minta. Kalau saudara bilang begini, Tuhan tahun ini 2025 saya mau dong karir saya lebih baik. Kita boleh punya hak minta sama Tuhan. Tapi jangan lupa, cari dong. Berusaha lebih keras dong. Kalau dulu kita suka datang telat, yuk datang nggak telat dong. Kalau dulu kita suka kerjakan sebatas yang kita diberikan saja, tapi yuk kita mulai lebih giat dong. Cari tahu pekerja di bidang lain, cari tahu bantuin divisi lain. Jangan hanya mau apa yang enak buat kita, tapi kita juga mau bantu buat orang lain. Kita cari sesuai dengan apa yang saudara dan saya minta. Karena kita nggak punya Tuhan yang begini, saudara. Tuhan berkati aku supaya aku punya berkat dalam hidupku. Aku minta 10 juta Tuhan. Lalu tiba-tiba ketika kita lagi tidur, atap rumah kita terbelah, terbagi dua. Lalu turun peti emas jatuh di depan kamar kita, dan Tuhan bilang ini 10 juta buat kamu. Kita nggak punya Tuhan yang seperti itu saudara. Kalaupun mungkin itu terjadi, itu adalah mukjizat. Tapi jangan berharap hanya mukjizatnya Tuhan begitu saja. Saudara minta, cari sesuai apa yang kita minta. Dan yang ketiga, jangan lupa, kata kuncinya adalah ketok. Tuhan gak pernah bilang begini loh, minta, cari, dobrak. Tetapi minta, cari, ketok. Ketok itu bicara begini, haknya Tuhan membukakan pintu buat saudara dan saya. Kita mungkin kadang-kadang gak mengerti apa yang kita minta. Kita minta sesuatu yang pada kalau kita terima, itu justru membahayakan kita. Kita nggak ngerti saudara. Ada orang minta sebenarnya untuk keinginannya sendiri. Saudara bisa bayangkan nggak kalau sekali yang kita minta Tuhan kabulkan. Kita minta begini, Tuhan, aku benci nih Tuhan di kantor ada orang yang namanya Tono. Ini contoh aja saudara. Tono nih, saya benci banget sama Tono. Dia duduknya di sebelah meja saya. Tuhan tolong Tuhan, buat supaya besok Tono hilang dari muka bumi. Kalau Tuhan kabulkan saudara, besok Tono udah hilang saudara. Tapi besoknya lagi mungkin saudara yang hilang. Karena ada orang lain yang berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya si Ricky ini Tuhan nih yang saya benci ini hilang dari muka bumi. Tapi kita mengerti begini kan, kadang-kadang doa kita itu hanya untuk memuaskan diri kita. Maka Tuhan gak selalu kabulkan apa yang kita minta. Tapi percaya begini, kalau kita mengetok, maka Tuhan akan buka pintu yang terbaik buat kita. Kita mungkin ketok pintu A, kita pikir yang A ini yang baik buat saya. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau aku bukakan pintu A, nanti kamu nyungsep. Tapi aku akan buka pintu B. Karena di pintu B itulah kamu akan terima damai sejahtera dan perkenanan Tuhan. Makanya bagian kita adalah minta, cari, usahakan, tapi pada akhirnya kita ketok pintunya Tuhan. Tapi kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu yang terbaik buat hidup kita. Amin saudara. Yang kedua, resolusi kita tahun ini yang terakhir dalam seri firman Tuhan saya, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Saya akhir tahun 31 Desember saya jadikan ini juga resolusi dalam hidup saya, yang bunyinya demikian nih. Kalau saudara baca di Alkitab ya, judulnya menarik, judul perikopnya, Jalan yang Benar. Saudara kalau tahu ya, dulu di televisi kita ada acara televisi judulnya begini, The Golden Ways. Itu kan jalan emas. Tetapi Tuhan Yesus sedang memperkenalkan sebuah jalan, bukan saja jalan emas, tapi jalan yang benar, the truth way. Bunyinya demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saya tulis resolusi yang kedua yang kita perlu renungkan tahun ini. Next slide. Adalah ini nih. Lakukan apa yang saudara mau terjadi kepada diri saudara. Firman Tuhan bilang begini, apa sih yang kau mau
orang perbuat kepadamu, jangan hanya menuntut. Tapi ini yang harus saudara dan saya lakukan. Perbuatlah lebih dulu kepada orang lain. Yuk saudara nanti boleh ambil list. Saudara mau apa sih di tahun ini? Misalnya nomor 1, saya mau dong supaya lebih orang lain hargain saya. Nomor 2, saya mau dong supaya orang lain kalau saya lagi banyak kerjaan, ada orang bantuin saya. Nomor 3, saya mau dong supaya orang lain itu bisa lebih berbagi lah dengan saya, dan lain sebagainya saudara. Atau mungkin saudara tulis yang nomor 4, saya mau dong supaya orang tuh kalau ngomong ya, kalau marah tuh ya, jangan nyakitin gitu. Itu ngomong kayak nggak disekolahin gitu ya. Saudara boleh tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapapun juga saudara mau tulis. Dan setelah saudara tulis, yuk sama-sama kita sepakat begini. Kita mau lakukan lebih dulu poin-poin itu kepada orang lain. Maka nanti saudara akan lihat semua poin-poin itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara mulai hargain orang lain, mulai respect sama orang lain. Kalau dulu masuk kantor nggak pernah bilang selamat pagi, atau paling nggak nanyain kabar kek. Tetapi saudara setelah saudara tahu poinnya, saudara mulai sapa mereka, dan saudara perhatian begini. Nanti ya, suatu waktu saudara akan kaget-kaget. Kok sekarang kalau saya masuk kantor, orang kok pada sapa saya ya? Kok orang pada bilang selamat pagi ya? Kok orang jadi lebih hargain saya ya? Percayalah firman Tuhan ya dan amin. The truth way bilang begini, apa yang saudara ingin orang yang perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dulu. Maka nanti saudara akan lihat semuanya itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara pengen supaya orang tuh kalau ngomelin nggak sakit hati gitu ya, nggak nyakitin kita. Maka mulailah kalau kita marah, kita ngomel, kita tegur orang, jangan udah pakai kata-kata yang menyakitkan. Nanti saudara akan lihat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Banyak hal. Makanya firman Tuhan berkata, next slide, Matius 22 ayat yang ke-39. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Tetapi hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ada patokan nih, seberapa sih kita harus mengasihi sesama? Patokannya sederhana, seberapa saudara dan saya mengasihi diri kita. Next slide. Ada ayat yang bagus juga yang bilang begini. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Aneh ya, Tuhan gak bilang begini loh, setialah kepada hartamu. Tetapi Tuhan bilang begini, setialah kepada harta orang lain. Karena kalau engkau tidak setia kepada harta orang lain, bagaimana engkau bisa diberikan hartamu sendiri dalam hidupmu? Yuk mulai ya, tahun ini juga kita mulai setia kepada harta orang lain. Apa yang punya orang lain, jaga dengan baik. Jangan dong kita pikir, ya ini kan bukan punya gua, punya orang lain. Tapi setialah kepada harta orang lain. Buang sampah pada tempatnya. Jangan kotorin tempat-tempat umum. Kalau saudara tahu ini bukan punya saudara, jangan diambil. Setia kepada harta orang lain, maka percayalah Tuhan akan memberikan harta kepada kita. Saya mau tutup dengan Mazmur 41 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Suatu kali Daud bermazmur, menyanyi. Inilah salah satu mazmur Daud yang tercatat di dalam Alkitab. Berbahagialah, katakan berbahagia, orang yang memperhatikan orang lemah. Kita dunia kadang-kadang lebih memperhatikan orang kuat. Kenapa? Supaya kita bisa ditolong. Kita perhatikan orang kuat. Kenapa? Supaya nanti kalau kita susah, kita bisa dibantu. Tapi Daud bilang begini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Kenapa? Karena Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Aneh ya? Kita perhatikan orang lemah yang nggak bisa bantu kita, tapi di balik itu Tuhan akan meluputkan kita pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Yang terakhir, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kenapa ada orang dipulihkan dari sakitnya? Ada banyak hal. Tapi Tuhan ini salah satu berkata begini, perhatikanlah orang lemah. Nanti ketika kau sakit, kau akan dipulihkan Tuhan. Amin saudara.
Dua saja resolusi kita. Yang pertama, selalu lihat Tuhan, andalkan Tuhan. Yang kedua, yuk kita mulai perlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Percayalah, firman Tuhan akan genap dalam hidup kita. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sharing firman yang kami boleh dengar pada siang hari ini. Tuntun kami semua supaya tahun ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kami mau diperlakukan. Supaya kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang baru yang terjadi dalam hidup kami pada tahun ini. Sehingga tahun ini tidak menjadi tahun yang sama seperti sebelumnya, tetapi sungguh-sungguh sesuatu yang baru itu nyata buat hidup kami semua. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu yang hadir di dalam PD MNC Center ini. Kami percaya Engkau sayang dengan mereka, Kau menuntun mereka, memberkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, dalam takut akan Tuhan, Kau jadikan beruntung, Kau jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Pastor Ricky atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada siang hari ini. Oke, selanjutnya pada siang hari ini kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, kami mengundang untuk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih untuk ikut bersama-sama dalam pilar doa atau doa Senin pada 13 Januari 2025, tepatnya di gedung Sindor lantai 4 di jam 6 sore atau pukul 18. Selanjutnya, persekutuan doa MNC Center pada 17 Januari 2025 akan dilayani oleh hambanya Pinkan Margareta dan di gedung yang sama pastinya lantai 3 Anyus dan di jam 12 sampai jam 1 siang. Selanjutnya, laporan kas dan persembahan untuk sampai pada saat ini boleh dilihat di layar tertera. Dan buat Bapak Ibu yang terkasih yang terbuat untuk ikut mulai membantu dalam pelayanan ini, boleh menghubungi PIC seperti yang tertera di layar. Ada Ibu Winda, Ibu Yordina, dan Ibu Leni. Selanjutnya, oke, demikian pengumuman dari PD MNC Center. Dan selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, dalam diri nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas cinta kasih dan anugerah-Mu, berkat-Mu Bapa yang begitu luar biasa Bapa di dalam kehidupan kami Bapa, pribadi lepas pribadi Bapa. Dan kini Bapa, tiba saatnya bagi kami Bapa mengumpulkan sebahagian dari berkat-Mu, dan kiranya persembahan ini Bapa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Kepadamu Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sembari persembahan dikumpulkan, mari kita bernyanyi Kasih Allah tanpa kesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidup. Sama-sama kita berdiri Bapak Ibu. Cintaku kan menari dengan sorak-sorai berpuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya
akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami boleh dapat beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk hari pertama, minggu pertama di awal tahun 2025 ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan pemeliharaan Tuhan yang kami boleh dapat terasakan, dan segala berkat-berkat Tuhan yang kami terima di tahun 2024 Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2025 Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan menolong kami Tuhan. Di tahun 2025 ini Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tahun ini Tuhan, seperti firman yang kami sudah dengarkan pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan lebih bergantung lagi kepada Tuhan di tahun ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh semakin dekat kepada Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mempraktekkan setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami boleh berada Bapa. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan, di tengah-tengah perusahaan kami. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh ada Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari Tuhan. Berkati setiap kami yang mungkin pada saat ini mungkin dalam keadaan kelemahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau Allah yang menguatkan, yang susah hati Tuhan Kau memberikan penghiburan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan oleh kuasa darah-Mu Bapa, yang sedang dalam pergumulan Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau Allah yang membukakan jalan, yang membukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau semakin tambah-tambahkan hikmat, dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, dimanapun dia boleh berada Tuhan dan melayani Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu ini Tuhan dipenuhi dengan urapan yang daripada Tuhan. Biarlah boleh semakin ditambah-tambahkan karunia-karunia dan talenta yang menyertai pelayanan hamba-Mu ini, dan dimanapun dia boleh melayani Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan Bapa, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat semua para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang boleh turut ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau yang membalaskan Tuhan setiap jerih lelah anak-anak-Mu Bapa yang baik. Boleh semakin tambah-tambahkan Tuhan bagi kami kapasitas untuk melayani Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi Tuhan untuk semangat dan bernyala-nyala untuk melayani dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Kau memberkati Tuhan MNC Group. Terima kasih Tuhan untuk MNC Group, di mana Tuhan Kau Allah yang memberkati, menyertai MNC Group di tahun 2024, dan Kau memberkati Tuhan dengan setiap pencapaian-pencapaian di tahun 2024 Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati MNC Group di tahun 2025 ini, dan akan membukakan pintu-pintu berkat Tuhan tahun 2025 ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap karyawan-karyawan yang boleh bekerja Tuhan di MNC Group, baik di setiap unit-unit yang ada di MNC Group ini Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati, Tuhan Kau tolong kami Bapa untuk mengerjakan Tuhan setiap pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik dan benar, dan kami boleh melakukannya seperti untuk Tuhan. Bapa yang baik, berkati Tuhan setiap pimpinan-pimpinan kami Tuhan yang ada di MNC Group ini Tuhan, para BOD direksi Tuhan, para manajer,
bahkan setiap staf-staf, bahkan setiap outsource yang bekerja untuk MNC Group ini Tuhan Yesus. Tuhan Kau Allah yang memberkati, memberikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk memimpin perusahaan ini Tuhan dengan baik dan benar. Dan terlebih Tuhan juga kami berdoa buat Bapak Haritanu Sidobio Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati, Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan baginya Tuhan Yesus, dan berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan Tuhan tolong dia Bapa yang baik, dimanapun dia boleh berada. Kiranya Tuhan Kau senantiasa menyertai, memelihara Mbak Mimjan juga Tuhan, untuk keluarga, istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya Tuhan Yesus. Keluarga besarnya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Pulau Myanmar Tuhan, setiap pulau-pulau, setiap lembah, desa, kota yang ada di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau Allah yang memelihara, memberikan keamanan Tuhan atas bangsa kami, dan kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera atas bangsa kami. Kami perkatakan shalom atas Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan para pimpinan kami, dari Presiden, Wakil Presiden, para kementerian-kementerian Tuhan, DPR, dan juga semua lembaga-lembaga negara Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Kau berkati, memberikan roh hikmat dan takut akan Tuhan bagi mereka untuk boleh bekerja untuk bangsa dan negara kami ini Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sempurnakan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa. Kami akan terima berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kiranya rahmat, kasih karunia, dan berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus selalu menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dan kekal selama-lamanya. Biarlah kita terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa